Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bun Aulia Rahmadani dengan NIM 210321100058 dari kelas Agribisnis A, program studi Agribisnis Universitas Sriwijaya Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai tanah organik pertanian. Tanah organik pertanian yang akan saya bahas di sini yaitu ada yang pertama pengertian tanah organik, yang kedua ciri-ciri tanah organik, yang ketiga contoh tanah organik, yang keempat kondisi keadaan tanah organik, dan yang terakhir klasifikasi pembenah tanah organik. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian tanah organik. Tanah organik adalah tanah yang berasal dari pelapukan dari sisa tanaman atau berasal dari kulit organisme yang telah mati. Ketika tanah mengalami peningkatan tegangan tekan akibat pondasi, maka yang akan terjadi adalah pemampatan tanah yang umumnya disebut settlement, yang terdiri dari penempatan elastis, penempatan primer, dan penempatan sekunder. Lalu yang kedua ada ciri-ciri tanah organik. Ciri-ciri yang pertama yaitu bertekstur lunak, warnanya hitam kecoklatan gelap, mudah berubah bentuk saat dilakukan penekanan, memiliki kadar air alami, angka pori yang lebih tinggi daripada tanah anorganik, dan juga memiliki nilai CC tertinggi. Contoh tanah organik di sini salah satunya yaitu tanah gambut. Tanah gambut merupakan tanah bermasalah di mana proses pemampatan dan penurunan memerlukan waktu yang panjang, yang meningkatkan saat muka air tanah menurun. Tanah gambut ini dihindari untuk dilakukan pembangunan. Namun, kebutuhan lahan yang semakin meningkat menyebabkan pembangunan pada lahan organik terkadang tak dapat dihindari. Maka sangat penting untuk dapat menentukan parameter kuat geser dan impresibilitas yang sesuai dengan desain, seperti juga harus ditentukan teknik konstruksi yang sesuai dengan material ini. Selanjutnya yaitu kondisi tanah organik. Tanah organik dapat mengalami konsolidasi, pemampatan, dan penurunan akibat dibebani dua cara. Yang pertama, secara lambat, konsolidasi dan pemampatan terjadi berangsur-angsur sehingga tanah organik memiliki waktu yang bereaksi terhadap beban. Metode ini sesuai untuk membangun jalan di atas tanah organik. Metode ini juga memberikan waktu bagi tanah untuk menambah kekuatan dan daya dukung. Yang kedua, secara cepat tanpa perubahan volume dan dengan penyebaran dan pergeseran secara cepat menyebabkan kegagalan. Tanah organik sangat rentan terhadap tegangan geseran yang berlebihan. Pembebanan perlu diatur secara hati-hati untuk menjaga tegangan geser yang terjadi tetap dalam jangkauan kekuatan tanah. Selanjutnya yaitu klasifikasi pembenah tanah organik. Secara umum, klasifikasi pembenah tanah organik dibagi menjadi dua, yaitu pembenah tanah organik secara alami dan juga pembenah tanah organik secara sintetik atau buatan. Pembenah tanah organik secara alami yang digolongkan sebagai pembenah tanah organik alami adalah lateks, pupuk kandang, dan biomasa tanaman seperti pangkasan legum dan sisa panen. Sedangkan pembenah tanah organik sintetik yang cukup dikenal adalah Fama dan hidrogel yang diformulasi melalui proses fabrikasi. Salah satunya yang mulai banyak dilakukan pada pertanian yang mulai dikenal di pasaran adalah hidrogel. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.